Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nikola Tesla 2 akan mempresentasikan tugas akhir Karsa berupa PowerPoint dan juga video prototipe yang berjudul upaya optimalisasi pemanfaatan panas bumi untuk mendukung transisi energi dan meningkatkan investasi dalam panas bumi. Sebelum memasuki presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri dan perwakilan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Kamila Taher dengan NIM 162-221-027. Perkenalkan, nama saya Ferdi Arfan Ardido dengan NIM 165221095. Perkenalkan, nama saya Heka Sabanevra dengan NIM 163201135. Saya Naya Kusuma dengan NIM 164221036. Halo, perkenalkan nama saya Tova Firdansyah Mijaya dengan NIM 166221040. Perkenalkan, nama saya Ziva Yuda Rehandito dengan NIM 165221066. Langsung saja masuk ke materinya yang akan dibawakan oleh Naya. Untuk bab pertama yaitu pendahuluan, latar belakang dari prototipe ini adalah di Indonesia pembangkit listrik tenaga panas bumi terhitung jarang disebabkan kesulitan untuk membuat alat tersebut yang membutuhkan waktu sangat lama dan biaya yang sangat besar agar alat tersebut bekerja dengan optimal. Alhasil, Indonesia lebih memilih untuk menggunakan cara yang lebih mudah dan terjangkau, yaitu dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel. Rumusan yang salah yang akan kita bahas adalah yang pertama, bagaimana upaya pengoptimalan kerja PLTPB untuk mendukung transisi energi. Yang kedua, bagaimana upaya optimalisasi yang dilakukan pemerintah agar bisa meningkatkan investasi pada energi panas bumi di Indonesia. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya pengoptimalan kerja PLTPB untuk mendukung transisi energi, dan yang kedua, mengetahui bagaimana upaya pengoptimalan yang dilakukan pemerintah agar bisa meningkatkan investasi pada energi panas di Indonesia. Selanjutnya adalah target inovasi. Target inovasi dari prototipe yang kita buat adalah memaksimalisasi penggunaan energi panas bumi, khususnya sebagai pembangkit tenaga listrik. Oke. Selanjutnya adalah kontribusi inovasi terhadap pengabdian masyarakat. Selain sebagai pembangkit listrik, energi panas bumi juga dapat mengurangi emisi dan mengoptimalkan sumber daya energi alam dalam negeri yang secara tidak langsung juga ikut berkontribusi banyak terhadap pembangunan daerah. Salah satu kontribusinya adalah penghematan devisa. Indonesia harus mengimpor minyak sejak tahun 1997 karena produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi konsumsinya yang terus meningkat. Inovasi ini secara tidak langsung berkontribusi banyak pada penghematan cadangan minyak dan gas bumi. Selanjutnya adalah kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Pada sektor pertanian, energi ini berpotensi untuk mengolah produk pertanian, terutama pada pasca panen, misalnya seperti pengeringan. Contohnya di Kanada. Dengan iklim dingin, energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk optimasi pertanian. Energi panas bumi ini dimanfaatkan melalui rumah kaca untuk meningkatkan ketahanan pangan. Untuk industri sendiri, penggunaan energi panas bumi ini berpotensi mengurangi emisi karbon karena penggunaannya mengeluarkan emisi rendah. Pada sektor pariwisata sendiri, energi geotermal bisa dimanfaatkan sebagai wisata pemandian air panas. Oke, nah kita lanjut ke bab 2, analisis masalah. Next slide. Jadi energi geotermal di tanah air Indonesia memang melimpah, tapi mereka penggunaannya masih sangat minim. Indonesia memiliki 99 lokasi yang bisa menghasilkan energi panas bumi. Dalam
Pengembangan tersebut memerlukan biaya eksplorasi panas bumi yang di Indonesia mencapai 8-9% total biaya. Sedangkan untuk mengkonfirmasinya serta membangunkan sumber daya panas buminya membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan juga waktu yang relatif lama. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Potensi tenaga panas bumi yang besar di Indonesia menjadikan pembangunan PLTB sebagai salah satu inovasi yang baik di bidang energi. Secara sederhana, PLTPB adalah tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin oleh panas bumi. Tapi dalam cara kerjanya tidak sesimpel itu. Cara kerja dari PLTPB itu adalah uap yang disuplai dari reservoir masuk ke dalam steam receiving header yang berfungsi sebagai pengumpul uap dari receiving header uap tersebut dialirkan ke separator yang berfungsi memisahkan uap dari zat padat. Uap yang masuk akan berputar karena perbedaan berat. Jenis uap kemudian dialirkan ke demister yang berfungsi sebagai pemisah moisture yang terkandung dalam uap. Hingga yang keluar adalah uap bersih yang digunakan untuk memutarkan turbin. Pada kesimpulannya, pembangkit listrik tenaga bumi dapat dijadikan sebagai alternatif pembangkit listrik yang terjangkau, memiliki jumlah pasokan energi yang sangat besar, dan tidak menyumbang polusi, sehingga dapat tercipta Indonesia yang lebih sehat dan lebih ramah lingkungan. Terima kasih. Sekian dari kami. Setelah ini akan ada video prototipe dari kelompok A. Sekian pemaparan presentasi dan prototipe dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.